Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah sebelum kami mengadakan Al-Islam, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengar firman-Mu, dan kami juga rindu untuk menyampaikan doa sama ya Roh Kudus, kami hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus mengurapi dan menentukan hati kami sehingga bibir firman-Mu berkata. Shalom pagi. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat 18. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya pada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang yang memakai nama dan berkata, aku dan dia. Dan saya sudah dekat, janganlah kamu ikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Semua harus terjadi dahulu, tapi tidak berarti kesudahannya akan datang. Ia berkata juga kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempatnya akan ada penyakit sampah dan kelaparan, dan akan jadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan diayak. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikir lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kita perhatikan tentang permulaan penderitaan. Gimana kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan sudah biasa terjadi. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana bangsa melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan hal-hal itu sudah digenapi. Sebagaimana firman Allah katakan pada ayat yang ke-10. Ia berkata mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampah dan kelaparan, dan akan jadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda dan dahsyat yang hilang. Apa yang dibuatkan oleh Tuhan sekarang ini kita melihat bagaimana sudah terjadi. Perang Rusia dengan Ukraina sampai sekarang bersisa. Kita lihat gempa bumi yang terjadi di saat kemarin di Cianjur, berapa banyak mereka yang mengalami rumahnya hancur. Banyak dengan banjir dan segala-galanya. Itu mengingatkan kita akan tanda-tanda kedatangan. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda Tuhan kita harus siapkan hidup dalam kekudusan dan tidak main-main dosa. Dan aku tahu berkata pada Isa 2:3 ayat 9, betapa suci dan saling bersuci. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Amin. Juga
Ibrani 12:14. Kita perlu hidup terus dan bukai uang berjalan yang terang firman. Amin. Kita belajar dalam firman Tuhan. Dia tahu kebutuhan saudara banyak. Saudara percaya Dia sudah siapkan berkat. Saudara hidup keputusan arah yang berkat. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang berkasih. Dan satu perkara Dia berkata, aku sekali-sekali tidak meninggalkannya. Aku sekali-sekali tidak membiarkan. Dan ayat yang ke-6 kata-kata dia Ibrani 13 ayat 5-nya, ayat yang ke-6 Tuhan akan menolong. Dia selalu menolong apa itu soal saudara. Yakinlah Dia hidup, Dia kuasa, Dia bisa diselesaikan. Jangan terpaku dengan masalah, tapi keserahkan semua. Amin. Benar Bapa di surga, langit dan bumi akan lenyap, tanda-tanda zaman, peperangan, kelaparan, dan kami lihat bagaimana gempa bumi sudah terjadi. Jika Bapa kedatangan Engkau sudah yang manusia, biar kami jadi anak-anak berkelima darah yang cerdik, yang siapkan berita dan minyak untuk menyosong bersama dengan Engkau. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bersetempat. Pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Ekonomi kami tetap terkuatkan Tuhan cinta para ayat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan